Untuk visi misi kita yaitu PGRI Kabupaten Lebong, itu PGRI sebagai organisasi profesi yang terpercaya, dinamis, kuat dan bermartabat. Kita juga sudah siap untuk menghadiri 3 orang untuk mengikuti konferensi kongres tingkat nasional. Ingat, kita termasuk Bapak Ibu guru, baik itu P3K dan honor atau yang sekarang dengan terkenal THLT. Harus tetap menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya, sehingga kami yang di depan nanti akan bergerak selalu mengawal, termasuk memperjuangkan ke tingkat pusat untuk menjadi ASN walaupun itu jalur P3K. Bang Bengkulu tangguh dan tumbuh. Halo sahabat Batra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di episode kali ini kami kedatangan tamu yang sangat penting, yaitu tokoh dari dunia pendidikan, yaitu Bapak Karso. Oke, kita beri aplaus untuk Pak Karso. Pak Karso ini adalah Ketua PGRI Kabupaten Lebong. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Di episode kali ini, Pak, suatu kehormatan bagi kami, Bapak sempat hadir ke podcast kami. Kami perkenalkan juga, Pak, podcast kami ini namanya Batra, Pak. Batra ini salah satu visi misi dan program Pak Bupati Lebong, Bahagia dan Sejahtera, dan salah satu juga topoksi Dinas Kominfo, salah satunya penyampaian informasi, Pak, ke masyarakat. Oke, Pak, untuk mengawali podcast kita hari ini, mungkin sahabat Batra pengen tahu, Pak, profil dari Pak Karso. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami telah diundang di Koninfo ini dalam rangka podcast. Yang pertama mungkin saya ingin merekam diri, Pak. Tadi disampaikan saya nama Karso SPD. SPD ya, Pak. Ya, dan tempat tugas saya sekarang di SDN 31 Lebong, tepatnya di Kota Agung, Kecamatan Duram Jaya. Untuk tempat tanggal lahir saya dilahirkan di Kota Kebumen, Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Tanggal 12 Maret 1968, sudah 55 tahun. Wow, udah. Nah, itu istilahnya. Dan juga saya mempunyai seorang istri dan 3 anak. Semuanya laki-laki. Laki-laki, Pak ya? 2 orang cucu, 1 laki-laki, 1 perempuan. Wah, nah, itu istilahnya biodata kami dan jabatan kami di PGRI untuk periode dari 2022 2026 ini sebagai Ketua PGRI. Kalau yang sebelumnya sudah menjabat di PGRI juga, tetapi Wakil Ketua. Wakil Ketua, Pak. Ya. Sekarang naik, Pak ya. Dipercaya untuk kawan-kawan untuk menjabat Ketua PGRI Iya, Pak. Periode sampai dengan 2026. 2026 ya, Pak ya. Oke. Itu salah satu tadi sahabat Batra, profil dari Ketua PGRI Kabupaten Lebong. Terus, Pak, mungkin sahabat Batra pengen tahu juga, Pak, visi misi lah, visi misi PGRI, Pak. Mungkin dari podcast ini sahabat Batra tahu juga akhirnya dari penjelasan Pak. Silakan, Pak. Terima kasih. Ya. Untuk visi misi kita yaitu PGRI Kabupaten Lebong, itu PGRI sebagai organisasi profesi yang terpercaya, dinamis, kuat dan bermartabat. Artinya kita mempunyai kedepannya sebagai organisasi profesi dan yang satu-satunya organisasi profesi terbesar di Indonesia, yaitu PGRI. Itu supaya di sini terpercaya, dinamis, kuat dan bermartabat. Artinya biar dihargai dengan dari pihak organisasi profesi yang lain. Iya. Nah, itu salah satu visi dan misi. Terus, Pak, kan PGRI juga kan ada struktur organisasi itu, Pak. Mungkin sahabat Batra pengen tahu juga, Pak, anggota struktur dari PGRI Kabupaten Lebong. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Untuk struktur organisasi kita itu di organisasi PGRI itu berdasarkan di anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu sudah ada. Pertama ada ketua saya sendiri, Pak Karso, wakil ketua Pak Gintul, SPD, ya, dan wakil ketua 2 itu Pak Citraman MPD itu dari guru SMA. Sekretaris adalah Mawardi MPD.
wakil sekretaris itu Mulya Warman MPD, sedangkan sekretaris bendahara adalah Resimonita SPD. SPD. Itu untuk yang isiannya apa ya? Isiannya pengurus besarnya. Pengurus besar, Pak, ya. Ditambah dengan bidang-bidang, ada 14 bidang kita. Ada bidang lagi, Pak, ya. Bidang-bidang itu yang menangani nanti untuk kegiatan bidang per bidang, ada 14 bidang. Di antaranya ada bidang pengembangan profesi, ada hubungan masyarakat dan lain sebagainya. Ini yang ada setiap kita termasuk, dan juga kegiatan-kegiatan misalnya yang di luar bidang-bidang itu, termasuk mungkin ada bidang sosial dan lain sebagainya. Itu mungkin yang struktur organisasi kita yang ada di Kabupaten Lepong. Oke, itu tadi struktur organisasi PGRI Kabupaten Lepong. Terus Pak, jumlah anggota Pak sampai saat ini Pak? Ya, jumlah anggota kita sekarang lebih kurang 1.500. 1.500 Pak, ya. Tapi karena sekarang sedang ada proses baru, karena digitalisasi, sekarang kita menggunakan KTA digital. Oh, KTA digital. Artinya pendaftaran itu sekarang secara masing-masing dari orang pribadi itu nanti mengajukan, dan juga langsung diverifikasi, bukan di tingkat kabupaten tetapi langsung di kecamatan. Langsung Pak, ya, dari kecamatan. Karena selama ini banyak daftar kita yang lama itu, termasuk yang honor dan sebagainya itu sudah masuk secara otomatis di database yang lama. Sehingga sekarang sudah dilupa lagi. Dengan digitalisasi ini nanti akan betul-betul anggota itu betul-betul yang sudah terverifikasi dan sudah membayar iuran. Iya, benar. Itu tadi jumlah anggota ya Pak, ya. Terus Pak, kan ada program kerja itu Pak, ya, di tahun, mungkin kita mundur aja Pak, di tahun 2023 mungkin sahabat Batra pengen tahu Pak program kerja PGRI. Ya, untuk program kerja yang 2023, ya. Ini pertama ada tadi bidang masing-masing, ada bidang organisasi dan kaderisasi, ini termasuk adalah pendataan anggota, baik secara digital ataupun secara manual. Nah itu, melaksanakan bintek KTA digital juga sudah dilaksanakan. Terus percetakan kartu atau KTA itu bisa dicetak, walaupun digital itu di HP bisa, ataupun langsung dicetak juga, langsung bisa juga cetak. Terus menghadiri, yang kita rutin adalah menghadiri konferensi provinsi, termasuk juga nasional. Nasional Pak, ya. Karena kita selama masa pimpinan saya, kebetulan kami dari isiannya konferensi nasional itu yang pertama, kedua, ketiga selalu mengikuti. Ini mungkin nanti konferensi terakhir kongres juga langsung 2024 ini yang akan dilaksanakan di Jakarta. Kita juga sudah siap untuk menghadiri 3 orang untuk mengikuti konferensi kongres tingkat nasional. Ya. Itu di tahun 2024 ya? 2024 ya. Tanggal 1 sampai 3 Maret. Ke 1 Maret ya. Nah, untuk bidang yang lain termasuk mungkin bidang pengembangan profesi. Ini peningkatan istilahnya literasi itu yang dilaksanakan biasanya workshop ya, webinar dan lain sebagainya. Nah, itu. Terus bidang pengembangan karir ini juga ada, yaitu istilahnya pengembangan fungsi terkait bintek dan juga fungsional tenaga pendidikan ataupun pendidikan, yaitu guru artinya dan juga non guru. Misalnya ada operator dan lain sebagainya. Terus di bidang penegakan kode etik dan advokasi dan bantuan hukum. Nah, ini juga ada permasalahan-permasalahan kita, tapi alhamdulillah kita sering melaksanakan dengan istilahnya sistem kekeluargaan. Karena apa? Karena kita belum, di anak lembaga kita belum terbentuk namanya LKBH. Ya, karena lembaga LBH kita kalau mau diajak MOU dan lain sebagainya, mereka ya ada biaya atau kos yang kita harus keluarkan yang kita di situ tidak ada anggarannya. Iya Pak. Jadi kita mungkin masih menggunakan sistem kekeluargaan. Pak, ya. Ya, terus bidang penelitian dan pengabdian masyarakat ini adalah penyusunan, penguasaan kebersamaan kekeluargaan, kesejahteraan, termasuk ada kegiatan-kegiatan yang sosial yang termasuk kemarin ada solidaritas kita, baik ke kawan rekan kita yang ada di Rejang Lebong kemarin, yang kawan di Ketapel oleh wali muridnya. Solidaritas itu spontanitas dari kami juga, baik secara moral kita mendatangi atau mengunjungi, dan juga kita memberikan juga bantuan secara sukarela. Ya, yang terakhir kemarin yaitu ke Palestina. Jadi guru kita juga spontanitas kemarin dalam 2 kegiatan juga memberikan sumbangan spontanitas untuk kawan-kawan kita atau rekan kita, saudara kita yang ada di Palestina, terkumpul dana dan juga bisa memberikan kegiatan-kegiatan sosial. Terus untuk pengembangan pembinaan lembaga pendidikan, nah kita punya satu-satunya SMA PGRI. Benar, di Lepong ya. Tetapi banyak permasalahan-permasalahan karena yang kita, karena itu yayasan, kadang kan kita dari PGRI ini
tidak bisa terlalu dalam mengikuti ya hanya kita hanya mengawasi dari jauh ya Pak. Tapi mudah-mudahan ke depannya kalau bisa itu karena prinsip dari LPTK kemarin PGRI itu kalau bisa meningkat ya alangkah baiknya, karena itu kita bersama mungkin di pertanyaan ke depannya sekolah PGRI itu akan bisa lebih maju di yang ke depan. Terus bidang kerjasama dan pengembangan usaha PGRI juga pernah melakukan satu pendidikan terkait dengan ini seragam. PGRI, ya, PIN PGRI, seragam PGRI yang kadang kita laksanakan bahasa kita untuk mencari dana sepertinya kita bisa jualan lah. Benar. Jualan wajib ya ini. Nah, terus yang ke ini bidang pemberdayaan perempuan kita di anak lembaga kita pendidikan juga ada sekarang namanya perempuan PGRI. Karena di dalam aturan itu sudah jelas. Karena perempuan-perempuan inilah yang bisa memberikan kontribusi banyak, dan juga ini sudah terbentuk ketuanya yaitu Ibu Iis Sundari MPD itu yang bidang perempuan, nah, termasuk bidang komunikasi dan informasi. Ini juga pembuatan website PGRI dan Facebook PGRI. Tetapi istilahnya kawan-kawan kadang ya lebih leluasa bukan di grup PGRI-nya, tapi lebih ya di WA dan lain sebagainya yang bukan grup PGRI. Bidang olahraga dan budaya juga kita pelaksanaan koordinasi kegiatan porseni. Karena guru juga ada porseni guru kita mengikuti, tapi yang kadang ke tingkat nasional ini kadang yang ini kita mengikutinya itu betul-betul yang seleksi kalau kira-kira yang bisa juara. Kalau kira-kira kita kemampuan kita sudah tidak bisa mengikuti ya kadang ya karena biayanya besar ya kita tidak ikut. Karena 2 tahun ini kita tidak mengikuti itu. Oh, tidak mengirim atlet Pak ya? Tidak mengirim atlet. Terus bidang hubungan dengan lembaga juga kemitraan hubungan dengan lembaga lain termasuk dengan Kapolres kita sudah ada MOU. Termasuk penanganan perkara-perkara yang berhubungan dengan tugas mengajar Bapak Ibu guru kita sudah tertera situ di MOU sudah jelas. Yang pada intinya kita adalah istilahnya bermitra dengan lembaga bantuan hukum atau lembaga hukum itu sih. Jadi penanganan sebelum sampai ke masalah itu ke pihak aparat penegak hukum mungkin dilaksanakan cooperative justice ataupun mungkin dengan penyelesaian secara keluargaan dengan memanggil kedua belah pihak dengan pihak yang lain yang terkait dengan permasalahan itu sehingga bisa sebelum sampai ke aparat hukum sudah terselesaikan. Itu yang dengan hukum. Kalau bidang pendidikan khusus dan ini yang non formal, nah ini kita sebenarnya kan ada sekolah bahasanya kalau dulu sekolah luar biasa SLB, SLB atau ya Pak. Sekolah yang sering diomong sekolah berkebutuhan khusus. Khusus. Tapi alhamdulillah prestasi yang di Lepong, alhamdulillah mungkin anak-anak mereka bisa prestasi baik tingkat provinsi ataupun tingkat nasional. Jadi itu mungkin bidang-bidang, tetapi ada bidang-bidang karena sebagian besar memang aktif di bidang kita. Dari 14 bidang itu ada beberapa bidang atau ketua bidang yang kurang aktif, termasuk mungkin ya tidak tahu mungkin kebetulan di organisasi ini kurang. Iya Pak. Ya itu mungkin Mas yang bisa sampaikan. Oke, itu Pak mungkin sejak yang Bapak kan sejauh mana capaiannya Pak di tahun 2023 Pak? Ya terima kasih. Tadi sebagian pencapaian yang tersebut itu sebagian besar banyak yang sudah tercapai, tapi belum maksimalnya tadi karena mungkin perlunya kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari pemerintah daerah dan juga dari pemerintah provinsi. Ini tanggung jawab kita bersama kan sebenarnya. Tapi termasuk tadi yang bidang perempuan aja kita karena kegiatan di ini sebenarnya diwajibkan mengikuti juga di nasional ini, tapi kita tidak bisa karena biaya terbatas kita hanya bisa mengirim 2 orang atau 3 orang gitu aja. Itu Pak mungkin di 2024 mungkin ada perencanaan apa ya? Mungkin dari program kerja PGRI bisa dibocorkan Pak? Jadi yang program kerja 2024 yang pada intinya kita karena program kita ada untuk 5 tahunan, kita tetap melanjutkan Pak ya. Dan jika mengembangkan serta mengevaluasi program yang belum bisa terlaksana pada tahun 2023. Dan tetap juga kita tetap selalu berkoordinasi dan berkomunikasi baik pemerintah dan juga untuk misalnya kita perlu gedung. Karena kita yang punya gedung juga tapi kurang representatif yaitu di Kampung Waraman. Nah sementara kita pakai sekretariat juga masih numpang bersamaan dengan sekretariat K3S Kecamatan Lepong Utara. Yang kedua juga pengadaan misalnya kendaraan operasional. Kendaraan operasional. Karena dengan kendaraan itu mungkin kita bisa menjangkau kawan-kawan yang jauh ataupun bisa digunakan keperluan-keperluan
baik itu mengikuti konferensi ataupun mengikuti rapat koordinasi baik tingkat provinsi, mungkin tingkat nasional jika sangat bisa mengurangi biaya yang dikeluarkan dari organisasi itu. Yang berikutnya juga kita masih memperjuangkan yaitu P3K. P3K. Yang selama ini mungkin baru ada adalah mungkin guru SD, SMP, SMA, SMK. Sedangkan guru PAUD ini belum ada. Belum ada, nah, mungkin padahal hak mereka sama. Mungkin sudah lama mengabdi, sudah lama honor, tapi peluangnya itu tidak ada. Tidak ada. Mungkin kedepannya juga masih mulai termasuk juga tendik atau tenaga pendidikan yaitu operator, dapodik, termasuk tenaga TU, Sapam, security dan sebagainya itu juga kami juga ingin memperjuangkan juga supaya bisa diakomodir mungkin di 2024 ini ada walaupun itu adalah pengadaannya melalui P3K gitu. Terus Pak mau nanya juga Pak di luar materi kita Pak, jumlah guru P3K yang sekarang itu berapa jumlahnya Pak? Kalau guru P3K karena ini sudah yang ada yang kedua ini yang lebih kurang yang pertama itu 200 berapa ya? 200 ditambah hampir 400-an. 400 Pak ya? Yang P3K. Tetapi yang sampai sekarang ini belum ada penempatannya. Penempatan. Mudah-mudahan ke depannya ini mungkin segera ada penempatan kan supaya tidak tahu nanti kita dari PGRI juga ingin mengetahui di mana Separuh dan juga keanggotaannya di bidang PGRI karena sudah ada yang mengajukan untuk mengajukan menjadi anggota PGRI. Itu Pak artinya sesuai dengan kebutuhan di sekolah. Ya maksudnya masih kurang Pak ya? Ya masih kurang juga sebenarnya. Tetapi sekali lagi tadi permasalahannya kadang kawan-kawan yang honor ini tidak sesuai dengan basic pendidikan. Oh itu ya. Ada yang mungkin tamat SMK, SMA kan karena tidak ada ini ya kebetulan honor jadi karena sekolah itu sangat membutuhkan kosong kan gurunya tidak ada, maka siapapun masuk mungkin padahal di undang-undang sudah jelas bahwa guru itu adalah minimal S1. S1 ya. Kalau yang itu pasti tidak akan terkoreksi walaupun sudah honor berapa Ramadan, tapi makanya saya mengharapkan kepada kawan-kawan yang honor misalnya belum S1 sekarang kan ada universitas terbuka jurusan PGSTA. Ikuti pendidikan itu sehingga nanti kapan ada keperluan membutuhkan ijazah itu sudah ada. Sudah siap Pak ya. Sudah siap gitu. Terus Pak mungkin dari program 2023 itu Pak ada permasalahan nggak Pak? Ya permasalahan kita ya pasti banyak. Banyak ya Pak ya? Nggak apa-apa Pak, ngomong aja Pak. Banyak kegiatan pasti banyak. Iya benar Pak. Itu ya. Nah, itu yang permasalahan yang kita tadi ya dari bidang kepengurusan aja. Pengurusan ini ada beberapa orang yang tidak aktif. Nah, tapi yang kami harapkan sebenarnya secara lapang dada kan pengunduran diri ya Pak. Pengunduran diri ya. Bisa diganti antar waktu dan sebagainya. Tapi kadang tidak mau kerja tapi tidak mau juga aktif seperti itu kan itu. Terus istilahnya kita berharap juga ke depannya istilahnya kan semuanya pengurusnya aktif dan anggota-anggotanya juga aktif, baik aktif secara istilahnya iurannya dan juga secara aktif secara untuk kegiatan-kegiatan. Iya. Karena selama ini kalau kita mengandalkan iuran yang dari 10.000 itu 10.000 itu adalah 10% itu ke pusat, artinya ke Jakarta, ke PB. Yang istilahnya 20% ke provinsi. Yang ke 30% itu baru ke kami ke kabupaten 30%. Yang 40% ke PC yaitu cabang itu kecamatan. Kecamatan. Ya, artinya kami kalau misalnya dari hitungan 1.000 artinya kalau dari 10.000 yang di iuran itu berarti ada 3.000. 3.000 ya Pak ya. Kali anggota berarti sekitar lebih kurang 3 juta. 3 juta. Itu tiap bulan Pak ya? Iya, tiap bulan. Tiap bulan. Langsung dipotong 10.000 Pak ya. Terus Pak, kan langkah-langkah yang sudah diambil Pak dalam program kerja tersebut Pak. Masa mungkin ada langkah-langkah untuk di 2024 maksudnya Pak. Kan ada langkah program kerja dari menyesuaikan program kerja yang lama. Mungkin ada yang baru Pak mungkin Pak. Ada tempat penambahan. Program yang 2024 yang baru. Ya, mungkin ada kan yang 2003 ada yang belum tercapai, mungkin ada program baru lagi Pak. Mungkin di 2024 ini mungkin ada program kegiatan PGRI. Program yang baru mungkin yang ini mengikuti perkembangan zaman sekarang. Yang
ini kan masalah istilahnya digitalisasi. Digitalisasi Pak ya. Mungkin nanti PGRI juga akan membuat istilahnya kegiatan yang aplikasi pembelajaran, yang menggunakan aplikasi, sehingga nanti kedepannya istilahnya guru tidak lagi sulit mencari materi dan sebagainya, termasuk mungkin kerjasama dengan Dikbud yang adanya Lebong Pintar kan dan sebagainya. Nah, mungkin nanti bisa berkontribusi di situ sehingga kedepannya kita tidak susah-susah mencari materi, mencari kalau sekarang yang diomongnya apa kerja nyata dan sebagainya, aksi nyata yang diambil dari kegiatan kawan kan bisa melihat aksi nyatanya artinya seperti ini. Itu kedepannya. Yang kedua juga kita di PGRI tadi untuk operasional itu sebenarnya kita sangat mengharapkan baik itu istilahnya ada lahan kita, karena di tahun kemarin dulu kita ada permasalahan ingin membangun gedung PGRI, tapi kita belum punya lahan. Ya. Kita baru punya modal duit lebih kurang itu uang pembangunan baru 60 juta. 60 juta. Jadi kalau kita meminta mungkin pemerintah daerah nanti koordinasi dengan kontribusinya, ataukah mereka menyiapkan lahan, ataukah mereka misalnya menyiapkan gedung. Kalau menyiapkan gedung mungkin kami nanti membeli lahan sebesar itu untuk pembangunan lahan. Karena kedepannya kita punya cita-cita begini, kegiatan gedung PGRI tidak hanya untuk milik PGRI, tetapi mungkin ya ada pensiunan dari mantan guru yang itu kan bisa menggunakan gedung itu untuk kegiatan yang lain dan pengembangan, termasuk kawan-kawan yang kegiatan yang mungkin mengantisipasi kegiatan. Kalau selama ini kita kan belum ada gedung yang kita bisa mengumpulkan sekaligus kawan ini, kita masih numpang misalnya kan di halaman kegiatan-kegiatan itu kan ke depannya. Dan juga di 2024 ini karena ini tahun politik seperti itu kan, nah jadi kita juga berharap kepada kawan-kawannya kan tetap menggunakan hak pilih pada tanggal 14. Nah, terus Pak, mungkin kami ada juga pertanyaan Pak, ada nggak Pak peran serta pemerintah selama ini Pak? Ya, kami sebenarnya terima kasih tadi, walaupun dengan ada dana sedikit, tetapi pemerintah baik di bidang pemerintah daerah Pak Bupati ataupun dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selalu mensupport kegiatan, walaupun istilahnya tadi kapan seperti kemarin kegiatan kita HGN kita, kalau tidak disupport dari Pak Kepala Dinas kan semuanya guru hampir semuanya mengikuti kegiatan workshop kita. Dengan kegiatan workshop 9 swadaya, mereka sanggup mengeluarkan duit 100.000 sumbangan kegiatan, kita bisa melaksanakan kegiatan yang lain. Artinya termasuk Bapak Bupati telah menginstruksikan kepada dinas instansi ikut juga memberikan kemarin door prize Pak. Setiap dinas instansi. Jadi kegiatan kan itu itulah supportnya yang kami terima. Kami juga ucapkan terima kasih. Tanpa kegiatan itu mungkin kegiatan kita tidak ramai karena kita tidak punya kas khusus untuk seperti itu. Nah, terus Pak, harapan nih Pak, mungkin kita udah masuk ke harapan Ketua PGRI untuk ke depan Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Jadi harapan kami pertama mari kita misalnya menjaga nama baik organisasi profesi kita, yaitu PGRI, terutama di kabupaten kita. Yang kedua, kita juga istilahnya mohon dukungan perjuangan PGRI ini, baik dari tadi pemerintah daerah, ataupun terutama bidang pendidikan dan kebudayaan, terutama pengadaan P3K. Supaya ini tetap kita ini termasuk P3K ini tidak hanya guru, tetapi juga dengan tenaga kependidikannya itu, supaya bisa maupun bisa mengangkat honorer demi mengangkat harkat dan martabatnya istilahnya kan untuk kesejahteraan. Dan juga kita harapkan juga kepada kawan-kawan ini, walaupun sekarang yang dikarenakan dengan PMM atau program Merdeka Mengajar, tapi harus kita yang diutamakan adalah mengajar di depan kelas atau mendidik anak didik kita supaya dari istilahnya perilaku tidak baik bisa menjadi baik, dan juga mengajar untuk menjadi tidak tahu menjadi tahu. Benar Pak. Apalagi ini sudah bulan Februari, untuk murid yang kelas atas itu SD itu adalah kelas 6, untuk SMP mungkin kelas 12 itu akan melaksanakan istilahnya ujian nasional. Karena itu mungkin mempersiapkan putra-putrinya untuk menghadapi ujian akhir. Itu. Terus Pak, sejauh mana peran serta masyarakat dalam program-program kerja PGRI Pak? Ya, terima kasih. Ya, peran masyarakat sebenarnya secara sosial, secara apa ini sangat mendukung. Sangat mendukung ya. Karena kami pada tahun yang kemarin kita juga bekerja sama dengan masyarakat, termasuk mengingatkan
kerja bakti sosial di Terminal Muaraman, termasuk langsung juga Pak Bupati turun tangan juga dari masyarakat sekitar juga ikut turun tangan bersama. Itu juga sangat mendukung kegiatan kita, termasuk yang sering rutin adalah kegiatan takziah. Ya, keluarga PGRI meninggal di tingkat kecamatan itu akan melaksanakan kunjungan baik ini pada musibah, memberikan bantuan dan lain sebagainya, termasuk isiannya dari kabupaten dan lain sebagainya. Itu juga sangat diapresiasi oleh masyarakat kegiatan-kegiatan tersebut. Itu. Iya, oke, itu tadi sahabat Batra udah ulasan program kerja dari PGRI, terus harapan ketua PGRI ke depan. Terus Pak, kita udah di ujung acara Pak. Iya. Mungkin sahabat Batra pengen tahu statement Bapak khususnya untuk anggota PGRI Kabupaten Lebong. Silakan, kamera di sana Pak. Oke. Ya, terima kasih. Ya. Kami ucapkan kepada dari Koninfo, kami mengharapkan terutama kepada seluruh anggota PGRI, yang pertama mari kita sama-sama tetap kompak, solid di keanggotaan PGRI kita dan selalu mendukung program pemerintah kita. Dan yang kedua adalah ingat kita termasuk Bapak Ibu guru, baik itu P3K dan honor atau yang sekarang dengan terkenal THLT. THLT ya benar tetap Pak. Menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya. Sehingga kami yang di depan nanti akan bergerak selalu mengawal, termasuk memperjuangkan ke tingkat pusat untuk menjadi ASN walaupun itu jalur P3K. Gitu. Ya. Yang berikutnya juga karena sekarang yang dituntut oleh pemerintah yaitu PMM, yaitu melalui kinerja melalui PMM, tapi saya berharap kepada kawan-kawan terutama seluruh anggota PGRI adalah tetap mengajar, tetap di depan kelas, tetap mendidik, tetap memberikan materi-materi pelajaran yang sesuai dengan perkembangan sekarang. Tidak lagi semuanya dengan textbook dan sebagainya, tapi dengan bisa belajar di luar, dengan membawa anak-anak kita ke tempat sesuai dengan mata pelajaran yang kita pelajari. Yang terakhir mungkin dengan kawan-kawan, karena ini adalah sebentar lagi kita ada Pileg dan Pilpres, yaitu kita sama-sama marilah kita dukung, kita sukseskan. Kita datangi ke TPS, kita pilih baik itu Pileg legislatif dan juga presiden, kita sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan misi-misi yang sesuai dengan kita harapkan. Mari kita datang ke TPS dan kita berikan hak suara untuk Indonesia ke 5 tahun ke depan. Alhamdulillah. Terima kasih. Oke sahabat Batra, itu tadi statement dari Pak Karso selaku Ketua PGRI. Terima kasih Pak. Sebelumnya kami ucapkan Bapak telah hadir di podcast kami. Mungkin kami akan mengundang Bapak kembali Pak di podcast episode berikutnya. Oke sahabat Batra, sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.